Mayoritas masyarakat Ukraina menyalahkan presiden mereka sendiri, yakni Volodymyr Zelensky, atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sebagian besar rakyat Ukraina meyakini pemerintah mereka turut bertanggung jawab atas konflik yang kini tengah berkecamuk. Dikutip dari tribunworld.com dari RT.com, informasi ini diperoleh melalui survei dilakukan Pusat Riset Opinion Nasional Universitas Chicago yang dibiayai media Wall Street Journal. Survei dilakukan sejak tanggal 9 sampai 13 Juni 2022. Dalam hasil survei tersebut, 82% menyebut Rusia bertanggung jawab dalam konflik yang terjadi setelah mengirimkan pasukan militer masuk ke Ukraina pada 24 Februari yang lalu. Kemudian 70% partisipan survei menyatakan kebijakan dilakukan oleh pemerintah Ukraina turut berkontribusi terhadap pecahnya konflik Rusia-Ukraina. 58% survei turut diyakini AS ikut bertanggung jawab dalam perang karena mengirimkan miliaran dolar bantuan senjata ke Ukraina. Sebanyak 66% meyakini Ukraina akan merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Rusia dan percaya bahwa situasi akan segera normal kembali. Direktur Intelijen Nasional AS, Early Hames, menyampaikan ada 3 skenario perkembangan konflik utara antara Rusia dan Ukraina. Dikutip dari tribunworld.com dan RT.com, ada 3 skenario. Yang pertama adalah perang antara Rusia dan Ukraina terjadi berlarut-larut tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Kedua, Rusia berhasil menghancurkan satu dari beberapa pasukan terkuat Ukraina yang menyebabkan menurunnya kekuatan perlawanan Ukraina. Ketiga, adalah Ukraina mampu bertahan melawan Rusia, bahkan bisa merebut secara perlahan teritori yang Kherson yang saat ini dikuasai pasukan militer Rusia. Menurut Hanis, saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin masih memiliki ambisi untuk menguasai lebih banyak teritorial Ukraina. Namun pasukan militer Rusia sendiri kekuatannya telah berkurang drastis karena 4 bulan berperang melawan Ukraina. Perang telah berkecamuk di Ukraina dalam berbulan-bulan di tengah tidak adanya indikasi bahwa Rusia akan mengakhiri operasi militernya di negara tetangganya. Sementara pertempuran berlanjut, muncul pernyataan formula di mana perang akan berakhir di Ukraina. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa operasi militer tidak sebatas waktu. Artinya, serangan Rusia akan berlanjut sampai Moskow mencapai tujuan. Kebijakan luar negeri di Brookings Institution Michael Arlon menyajikan skenario untuk berakhirnya perang di Ukraina. Peneliti mengatakan dalam sebuah artikel di Washington Post bahwa setiap hari perang, ratusan kematian jatuh, sementara inflasi dan krisis energi terpuruk di tengah ancaman barat pada Moskow. Dia mengatakan bahwa yang diperlukan bagi Ukraina untuk memutuskan nasibnya jauh dari pemerintah Amerika Serikat dan sekitarnya, yaitu negara sekutu. Tapi peneliti mengakui kemungkinan kontribusi barat untuk mengakhiri perang dengan menyarankan ide-ide kreatif berdasarkan perjalanan sejarah dan pengalaman kolektif berupa gencatan senjata. Jika gencatan senjata tercapai, berarti bahwa Rusia akan mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Ukraina yang saat ini diperdagangkan. Dalam menghadapi formula ini, tidak akan ada kesepakatan tentang pembatasan permanen. Sementara posisi Barat akan tetap tidak berubah mengakui hak Ukraina atas wilayah yang disebut oleh Rusia. Peneliti percaya bahwa oposisi Barat akan mencerminkan kemekaan pada harapan bahwa penerus Putin akan melihat hal-hal secara berbeda dan dapat mengembalikan tanah ke Ukraina. Sampai suatu hari, yaitu Moskow membuat konsensasi, negara itu akan tetap berada di wilayah bawah beban sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat sejak dimulainya operasi militer di Ukraina. Sementara itu, Barat dapat mempertahankan sanksi yang dikenakan oleh Rusia. Pakar Amerika mengatakan, Ukraina mungkin tidak siap untuk saat ini menerima pengaturan tersebut. Tetapi Kiev mungkin berubah pikiran setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan pertempuran tak berhenti membuat mereka putus asa. Meskipun ada bantuan militer yang penting dari negara-negara barat seperti sistem artileri, jauh istilah HIMARS akan tetapi buktinya perang nuklir juga belum berakhir. Jika Rusia dan Ukraina mencapai gencatan senjata, kedua belah pihak dapat memulai pembicaraan tentang solusi jangka panjang yang mungkin tidak terjadi dalam jangka pendek. Dia menekankan perlunya melanjutkan dukungan keuangan di Ukraina secara paralel dengan mempertahankan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Dalam hal ini, mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger telah mengisyaratkan bahwa perjanjian semacam itu akan membutuhkan konsensi di Ukraina di sebagian wilayahnya. Untuk menentukan nasib beberapa daerah di Ukraina, peneliti Amerika Serikat tersebut berbicara tentang pilihan seperti mengadakan referendum agar rakyat memutuskan siapa yang akan berdaulat. Pakar mengklarifikasi bahwa referendum ini tidak akan terjadi seperti yang dilakukan Rusia di Crimea pada tahun 2014 yang lalu. Tetapi yang diperlukan bahwa referendum ini berada di bawah pengawasan dan pengawasan internasional dengan partisipasi dari mereka. Opsi kedua menurut peneliti adalah pembentukan wilayah mereka di titik-titik sengketa kedaulatan antara Rusia dan Ukraina. Dalam skenario ketiga yang tampaknya sulit, ketenangan bisa terjadi, sementara situasi tetap tegang, yaitu Rusia akan tetap menguasai tanah Ukraina. Sementara Kiev terus mengklaim bahwa daerah-daerah itu sambil menunggu dimulainya negosiasi, ia akan memetakan solusi di masa depan.